Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung jembar kalangannya, mumpung wahananya luas, mumpung padang srengenge, mumpung cahaya mataharinya mentarnya terang benderang, kembali saya bersama Gus Rofiq Mukhlis, ya, seorang tokoh Nahdliyin yang pergaulannya juga kemana-mana, fleksibel beliau. Kali ini kita akan membahas tema yang mungkin agak beda, Gus, dari yang biasa-biasanya. Biasanya kan politik, terus persatuan janda seluruh Indonesia, kan gitu. Dan lain-lain, wisata kuliner atau apa, UMKM lah. Kali ini kan fenomena yang lagi sedang hot-hotnya dan memang belum reda ini hotnya nih, Gus, yaitu konflik dalam tanda kutip ya antara pecinta Wali Songo dan Trah Wali Songo versus Mbak Alawi. Nah, sebagai salah satu tokoh Nahdliyin, Gus Rofiq melihat ini, kalau saya pribadi, Gus, sudah setahun ini, Gus, capek melihatnya, Gus. Kok belum kelar-kelar gitu loh. Bagaimana menurut kacamata seorang Gus Rofiq atau Cak Ovi melihat ini? Itu Cak Ovi itu, Masya Allah, senang saya kalau dipanggil Cak Ovi itu. Gimana Cak Ovi? Iya, jadi kalau jenengan tadi bilang bahwa 1 tahun mengikuti tentang perjalanan tentang nasab Rasulullah SAW yang ada di Indonesia ini nggak kelar-kelar. Jangankan 1 tahun, sebenarnya dari dulu sudah nggak kelar-kelar. Iya, benar-benar. Nah, kenapa nggak kelar-kelar? Karena tidak ada namanya tabayun, tidak ada namanya silaturahmi, hanya berkutat di medsos, di channel YouTube, di TikTok, tapi nggak ketemu. Nah, sebenarnya urusan nasab itu kan berkaitan yang lagi rame nih ya. Yang rame-ramenya itu kan ada seorang kiai muda dari Banten. Dia melakukan kajian, dia melakukan riset. Lalu kajian itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian kajian itu disampaikan ke publik. Itu rame jadi. Nah, ketika itu rame, berarti kan yang dipermasalahkan siapa? Berarti yang dipermasalahkan dari tulisan itu adalah orang yang selama ini mencatatkan dirinya sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad, kan itu. Nah, kalau di Indonesia itu kan ada namanya RA atau RBA, Robito Alawiyah, sebagai institusi atau organisasi yang mencatat siapa nama-nama habaib. Habaib itu kan sebenarnya artinya kan kekasih, ya Habib, ya Habibi, kan gitu kan. Nah, siapa yang dicatat, ini bin siapa, sampai kemana, nah itu kan RBA. Nah, harusnya bagaimana supaya ini selesai dan clear? Pertama harus didinginkan suasana, karena bagaimanapun Kiai Imad dan kawan-kawan KTP-nya Muslim, perilakunya juga Muslim, amaliyahnya Islam semua deh, sama-sama ahli warga NU juga, warga NU ahli sholawat, ya. Dan yang habaib ini, yang terutama di dalam RBA, itu ya Muslim, ya Islam. Padahal kalau kita ngaji ini kan sesama Islam itu sebenarnya kan saudara. Nah, kenapa ini kok nggak selesai? Hikmahnya ada, dari tidak selesai itu hikmahnya ada. Lahirlah kiai-kiai kampung yang pinter-pinter itu kan akhirnya kan bikin YouTube, ya siaran di rumah, hanya di meja bisa menghasilkan bisyarah, kan itu kan. Ya niatnya baik semua, niatnya adalah untuk mencari kebenaran. Ya. Sampai ada istilah, kalau memang you
Kalau memang sampai ini duriya Rasulullah, diajak diskusi tidak mau, diajak silaturahmi tidak mau, ya udah tes DNA sampai ada kan yang seperti itu. Betul. Nah saya mau urun rembuk ya, saya tidak berpihak. Saya sama Yai Imad deket, gitu kan. Saya sama para habaib juga deket. Nah, karena memang ukuran saya itu melihat sosok manusia, katanya Nabi itu kan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi itu diutus ke bumi ini kan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ukuran saya ini tidak ukuran nasab, ukuran saya akhlak. Nah, kenapa saya kok menilainya tidak di ukurannya nasab? Karena keilmuan saya, pengetahuan saya tidak seperti yang selama ini disampaikan oleh Yai Imaduddin yang alim itu kan. Jadi saya harus tahu diri. Tetapi saya punya solusi ya, urun rembuk. Apa urun rembuk itu? Ya tinggal RA ini Robito Alawiyah tinggal bersurat sama Yai Imaduddin. Kalau suasananya dingin, kepala dingin, tidak egois, tidak jaim, tidak tersinggungan, maka enak diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhinal kiram, Yai Imaduddin, kami mengundang antum, kan itu, untuk silaturahmi dengan keluarga besar RA. Terus kemudian untuk menerangkan kajiannya itu seperti apa, ininya seperti apa, kok bisa seperti itu gitu loh. Nah itu kan jadi masukan. Yang jadi masalah itu kalau ada oknum habaib yang berpikiran, wah ini kalau Yai Imad benar, saya bisa jadi mantan habib dong, kan itu. Padahal ukurannya itu adalah ittaqullah. Mau kita bukan duriya Rasulullah misalnya, ternyata saya bukan duriya Rasulullah karena dari catatan kakek leluhur saya ini yang kurang pas misalnya. Selama kamu ittaqullah, maka dijaminlah surga sama Allah. Betul. Simpel sebenarnya. Benar nggak? Itu betul. Luar biasa. Gimana? Lah, insya Allah saya bisa deh. UMKM bisa, ngurusi janda bisa. Cara memilih calon presiden yang benar sesuai Islam bagaimana? Insya Allah bisa. Sekarang harapannya bisa yang ini, bisa untuk mempertemukan atau memediasi, Gus. Apa jenengan perlu silaturahmi ke dua belah pihak, kula nuwun? Bukan, beliau ini kan sebenarnya orang-orang alim di kubu habaib sendiri itu ya banyaklah habib-habib yang bijak misalnya di Yai Imad. Saya teleponan Yai Imad begini sih. Kalau yang undang RBA saya pasti datang. Itu Yai Imad. Ya nomor WA-nya ada saya. Cuma memang jarang-jarang saya. Karena saya menjaga beliau Yai Imaduddin biarkan fokus dengan kajian-kajian dengan ini kan ilmu Mas. Kan itu gitu loh. Tapi kalau kita nangkapnya dengan kepala dingin, dengan enak, dengan silaturahmi, saya yakin bisa ketemu kita tabayun, tapi jangan disampaikan ke ruang publik. Tertutup aja silaturahminya. Nanti Yai Imad yang akan nyampaikan, ini juga akan nyampaikan gitu. Karena yang namanya perbedaan terus-terusan di blow up tanpa ada titik temu, akhirnya kita ini kan saling curiga. Dan itu Islam tidak menginginkan seperti itu gitu. Ya jadi ya tinggal monggo aja. Kan ini yang dipermasalahkan kan orang yang ngaku duriya Rasulullah, ngaku-ngaku Nabi. Memang kalau saya melihat ya Iman melakukan kajian itu banyaknya oknum-oknum habaib. Padahal habib itu yang alim, yang bijak, yang tawadhu banyak. Nah ini kok kelihatannya kok makin ke depan ini orang-orang awal, orang-orang seperti kita, kok malah jadi seperti contoh kasus sampai cium kaki, sampai kan seperti itu kan dari itu mungkin ya sehingga Yai Imaduddin itu mengeluarkan ini gitu loh. Supaya apa? Supaya mereka ini tahu diri ya. Ini yang oknum habib ya, yang sering jual-jual saya duriya Rasulullah, tapi kok akhlaknya
jauh Okay. dengan Rasulullah gitu loh. Okay. Akhirnya ada perlawanan dengan ilmu gitu. Ilmu ketemu ilmu. Harusnya begitu. Sayangnya tidak ditangkap dengan baik oleh RA. Padahal RA itu cukup mengundang aja. Memang kadang-kadang saya ini ya ngelus dada. Ya. Ketika ada perilaku oknum habaib yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, ajaran baginda Nabi, kadang-kadang seperti institusi RBA ini malah membiarkan gitu. Malah ketika ketemu di acara apa, wah saling cium, saling begini, ini apa gitu kan? Harusnya kan ditegur dulu. Masa masuk penjara, contoh Afwan kayak saudara Habib Bahar masuk penjara berkali-kali ini kan harusnya kan diberi nasihat ya, yang baik sehingga ada namanya adanya RBA itu salah satunya adalah meluruskan anggotanya yang tidak lurus, menegur anggotanya yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah selama ini memang tidak nampak gitu loh, sehingga akhirnya muncullah seperti Yai Imaduddin dan para kiai lainnya bahwa itu gitu loh. Iya. Oke. Cut ya? Cut. 1. Oh, X. Oke Gus, maaf tadi Gus beberapa kali mengatakan RBA. Itu apa maksudnya? Apa itu RA atau bagaimana? Kalau secara umum kan RA yang diketahui. Iya. Apa itu maksudnya? Kalau itu? di saya populernya itu RBA. Sama artinya singkatannya Robito Alawiyah. Oh gitu. Robito Alawiyah itu kumpulan para habaib atau kumpulan duriyah atau turunan Rasulullah kan gitu yang dicatat ya, kayak ada NO kan gitu, ada RA gitu ya. Nah RA itu yang menaungi komunitas itu. Nah yang dipermasalahkan ini oleh Yai Imad dan kawan-kawan berdasarkan kajian ilmiahnya adalah RA tadi kan gitu. Nah solusinya gimana? Ya tinggal kalau kita pendekatannya dengan persuasi, dengan tabayun, dengan silaturahmi, maka tinggal ngundang, hei Yai Imaduddin, sampean tak undang ya untuk menyampaikan hasil kajiannya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya di kami memang ada kurang yang tepat, sharing gitu loh. Info dari pihak sebelah Gus, itu nggak ada sampai sekarang. Bahkan dari pihak Kiai Imad katanya udah menyurati. Lah ya itu, saya menyurati atau tidak saya kan nggak tahu. Nah kalau jenengan minta pendapat, sebenarnya kasus ini nggak perlu berlarut-larut aslinya. Gitu. Kalau kita sama-sama tidak egois. Kan itu. Kita ini sama-sama pecinta Rasulullah, kita ini sama-sama pecinta Ahlul Bait, kita ini sama-sama pecinta ajaran-ajaran Rasulullah. Maka ya kalau kita cintanya itu ya harus bangun silaturahmi yang sebaik-baiknya. Nah sekarang Yai Imaduddin siap nih diundang sama RA. Ya tinggal RA mengundang dengan cara misalnya ini tertutup misalnya, kan tergantung tuan rumahnya. Dan yang lain nggak boleh meramai gitu loh. Nah kalau ada permintaan, publik kan juga perlu hak untuk tahu gitu loh. Hasil ini bagaimana? Entah mau yang benar pihak A atau pihak B, yang menang pihak A, dalam tanda kutip menang yang kalah pihak B gitu. Gimana Gus? Beda ya, ini kan bukan urusan negara ya. Kalau urusan negara itu ada hak publik. Tetapi kalau ini menyangkut masalahnya kan klaim sebagai cucu nabi itu jadi masalah. Pertama silaturahmi tertutup dulu. Oh gitu. Untuk sama-sama saling menghormati. Kita ini mau selesai apa mau menang-menangan kan itu kan. Nanti terbuka nanti diundang terbuka, terus terjadi perdebatan yang sengit. Justru itu malah menimbulkan perpecahan gitu loh. Ini saya akhlak saya sebagai santri nih Gus Dur, saya sebagai santrinya Yai Said Agil. Memang nomor satu itu adab, nomor satu itu akhlak gitu. Nah saya juga menghormati teman-teman yang lain ya, Yai Imaduddin dan kawan-kawan, karena ini kan jalan buntu ini kan. Justru malah
yang berdebat malah bukan RA tetapi internalnya sendiri kan. Ya, dalam kutip oknum, oknum ormas yang ini layak ya, kan gitu kan. Yang ini santai-santai. Ya, iya, keunikan itu, unik Gus di situ. Ya berarti kan ya inilah dunia YouTube, dunia medsos ini kan memang macam-macam ya. Kita harus memahami itu. Kalau solusi saya yang terbaik adalah bangunlah silaturahmi. Bangun silaturahmi itu dari mana dimulainya? Ya dari RA mengundang ya Imaduddin yang melakukan kajian itu. Loh, kamu kok mengkritik kok kamu memberikan catatan kepada kami seperti ini ya. Padahal di catatan kami bahwa kami ini bin ini itu sudah benar. Nah kalau kita menjadi orang objektif misalnya, maka Yai Imaduddin itu diundang gitu loh. Diundang dan Yai Imaduddin insya Allah datang gitu loh. Nah caranya tertutup dulu. Oh tertutup. Nah supaya apa? Supaya satu sama lain diskusi tentang keilmuan itu enak, gak menang-menang. Kalau terbuka menjadi menang-menangan. Pemirsa semuanya, luar biasa penjelasan dari seorang Cak Ovi. Beliau ya barusan tadi kita dengar bersama aja dipanggil Gus aja juga keberatan. Jadi saking tawaduknya beliau luar biasa dan mencoba untuk mencari solusi. Ya konflik dalam tanda kutip sudah setahun ini capek sebenarnya. Pilpres aja seolah-olah 11-12 sama permasalahan nasab ini gitu loh. Gus Rofi Cak gitu loh. Lah apa nanti ada kiat-kiat selanjutnya Cak Ovi atau bagaimana ke RA atau ke Kiai Imad, terus mungkin Cak Ovi sebagai mediator bertemu di kantornya Cak Ovi atau di tempat lain atau bagaimana nanti mungkin Cak Ovi lah mungkin yang tahu jawabannya nanti. Ini sebelum ditutup, solusinya tadi kan sudah tak kasih tahu. Iya, makanya RA itu kan punya kantor nih. Iya. Undang aja secara resmi. Pakai kop surat, pakai logo, pakai tanda tangan ketua umum RA. Oke pemirsa, luar biasa barusan kita dengarkan bersama yaitu penjelasan dari Cak Ovi dalam rangka untuk mencari titik temu, mencari solusi dari konflik yang melelahkan ini. Luar biasa beliau ternyata selain memang bakat di dunia kuliner, apalagi onerawan bidadari, juga memperhatikan peduli dengan janda, ngerti politik, paham masalah hukum. Ini juga masalah-masalah pun insya Allah beliau juga siap untuk dan peduli untuk memfasilitasi dua belah pihak itu. Luar biasa Gus Rofi. Oke, sebelum ditutup, jadi solusinya tadi sudah saya sampaikan. Ini kan yang dipermasalahkan kan RA. Nah, RA itu kan institusi resmi yang mencatat nasab ya. Nah kantornya ada, ya tinggal bersurat aja silaturahmi tabayun secara tertutup kepada Yai Imaduddin. Satu itu. Yang kedua, saya ada teman, sahabat dan seorang guru rame di grup saya, di grup WA, kebetulan saya adminnya, saya pendirinya. Beliau mau memfasilitasi, menjembatani untuk supaya ada titik temu, dialog gitu loh. Nggak usah kaku-kakuan, ngapain kaku-kakuan? Oh hidup ini hanya sementara kok kaku-kakuan, kan gitu. Ya, nah, itu ada pondok di Cirebon juga mau untuk mengadakan silaturahmi atau tabayun. Luar biasa, jangan debat, silaturahmi dan tabayun. Ini pertemuan ini kalau benar-benar terjadi, Gus, wah ini mungkin luar biasa, ini gaungnya luar biasa. Yang penting diniati baik, gitu. Jangan menjatuhkan, kan itu aja. Jadi pemirsa ya, Gus Rofi atau Cak Ovi siap untuk mempertemukan kedua belah pihak, oke? Demi untuk semakin kuatnya ukhuwah Islamnya, ukhuwah Basariyah, watonnya kemudian. Masya Allah. Itu Gus Rofi. Khair. Oke, ada mungkin tambahan? Sudah, cukup. Betul. Wawancara sebenarnya. Oh iya wawancara ya. Iya. Maaf pemirsa, karena kesibukan Gus Rofi beliau tadi juga di acara GPK Gelora Bung Karno dalam rangka Harlah Muslimat NU ya. Nah, ke 70 berapa lupa dari 78. Ya, kalau nggak salah. Oke, kita tutup aja. Moga-moga ini bisa menjadi pencerahan. Amin. Nah, dan kita ikuti apa langkah-langkah kiat Cak Ovi berikutnya dalam mendamaikan kedua belah pihak. Sekian dari saya dari Irfan Wasi Sifate Wasi ilang ono dosa kamu sekelakon sallallahu alaihi wasallam. Allah kari
kaget saya.